Oke, kali ini gue mau buat video soal Timnas U19 yang bermain skor kacamata melawan Vietnam. Dan tentunya ini masih laga perdana, jadi masih ada match berikutnya yang bisa dijalani walaupun dengan istirahat yang cuma 1 hari. Overall di match ini kita bedah satu-satu dulu. Di babak pertama terutama permainan Timnas Indonesia cenderung monoton, dan jujur gua ngantuk nontonnya karena tidak terlihat ada hal yang spesial. Mungkin ada 1-2 peluang yang harusnya bisa jadi gol disamber di kotak penalti tapi gak kesampaian. Sementara Vietnam sendiri juga gak ada spesialnya juga Vietnam, karena memang pemain mereka mungkin untuk di event kali ini yang bisa diandelin cuma sedikit, jadinya mereka gak ada spesialnya dibanding generasi Vietnam yang sebelum-sebelumnya. Lalu terutama di babak kedua yang bisa dibahas, bagaimana permainan Timnas ternyata lebih menurun dan tampak tidak terlihat koordinasi yang baik, apalagi pada saat lini tengahnya ya. Kita tahu bahwa Timnas U19 ini diisi oleh Marcelino yang sudah masuk ke senior, dan Ronaldo Kuate yang juga menjadi andalan di lini depan tapi tidak begitu kelihatan. Dan yang gua patut diapresiasi itu sebenarnya adalah lini belakang dari Timnas, apalagi pada saat Ferrari yang sebelum dia ditarik karena cedera, dia bermain bagus, bermain solid, dan sayangnya dia cedera ya, semoga tidak terjadi parah. Sementara Marcelino di match ini terlihat bahwa dia sangat bekerja keras untuk tim ini. Bagaimana dia ingin memainkan pola bermain 1-2 sentuhan dengan temannya, tapi seperti tidak mendapatkan dukungan. Dan apalagi beberapa kali Timnas Indonesia, terutama di babak pertama, end passingnya itu sangat amburadul. Bagaimana banyak sekali peluang Indonesia yang memberikan true pass ke tengah, tetapi end passingnya selalu kecepatan, entah itu gak nyampe atau entah itu terlalu kencang, sehingga membuat ruang yang didapatkan oleh pemain depan Indonesia, Ronaldo terutama di sana, jadi nggak bisa dapat. Sayang sekali end passingnya amburadul di babak pertama. Di babak kedua juga end passingnya beberapa kali juga masih jelek dan gak nyampe. Bahkan terlihat Ronaldo bahkan di match ini gak kelihatan ngapa-ngapain, hanya berlari-lari doang, mengejar bolanya kederesan terus. Dan juga ada beberapa momen dia sudah dapat bolanya tapi dia berikan umpan kepada temannya di kotak penalti tapi kekencengan. Lagi-lagi masalah passing ya, end passing menjadi PR besar untuk Timnas ini, karena kalau seandainya asumsi ini AFF bisa dijadikan sebagai ajang persiapan lah, uji coba lah ya buat tim ini, karena sebenarnya kan event sesungguhnya kan ada di Piala Dunia tahun depan kan, U20. Jadi masih ada cukup waktu untuk mempersiapkan tim ini. Jelas banyak sekali PR, terutama masalah passing dan end passing harus bisa ditingkatkan lagi oleh Sinteyong. Dan pada saat di babak kedua kerjasama lini tengah Timnas ini tidak berjalan, umpan 1-2-nya nggak jalan, nggak connect, maka Marcelino di sana sempat beberapa kali melakukan skill individu. Dia bekerja keras sekali, berusaha menggocek, masuk sendirian kotak penalti, dan sempat sekali syutingan dia mengenai mistar gawang.
unlucky. Dan tentunya tim ini tidak boleh hanya mengandalkan sosok Marcelino ya. Memang jelas Marcelino menjadi ruh dari tim ini untuk bisa bermain, tapi kalau hanya mengandalkan satu orang, dua orang di tim, tentunya tidak akan baik kepada keseluruhan. Dan juga ya ada Kakang juga di sana ya, ditaruh sebagai bek kanan, sebenarnya kurang ideal karena dia posisi aslinya sebagai center back, tapi juga ya itu bagian dari taktikal eksperimen dan sebagainya. Well, tentunya kita sebagai penggemar timnas sangat tidak puas dengan hasil ini, walaupun lawannya Vietnam skor 0-0. Jelas kita tidak menginginkan permainan yang seperti ini kita saksikan, karena tim ini proyeksi untuk Piala Dunia U20 tahun depan. Tentu harapannya bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Kalau menurut gua AFF ini nggak usah muluk-muluk karena kita tuan rumah kita harus patok jadi juara satu, tapi jelas pemain-pemain muda ini, mereka ini usianya masih sangat muda dan masih umur 18-19 tahun rata-rata, masih sangat muda, masih punya waktu panjang untuk bisa improve, meningkatkan kualitas permainan mereka. Ronaldo juga beberapa kali diberikan kesempatan sebelum-sebelumnya, sebelum pada match ini juga sering fail dinilai orang, tetapi umurnya juga masih begitu muda, butuh jam terbang yang banyak di level klub terutama. Jadi kita nggak perlu ngejudge dulu, kita lihat apakah bisa berkembang, karena usianya masih sangat muda, masih punya waktu untuk berkembang. Beda ceritanya kalau usia mereka sudah di umur produktif 25-26, mungkin nggak akan bisa lagi. Jadi begitu ya. So, tentunya di AFF ini masih banyak match selanjutnya yang bisa dimenangkan, karena di grup ini memang termasuk grup yang berat. Ada Thailand juga di sana yang harus dihadapi, tapi ada tim-tim lain tentunya yang bisa, harusnya Indonesia bisa menang. Myanmar aja bisa menang 7-0 lawan Brunei. Indonesia harusnya juga bisa membantai seperti itu ya, walaupun dengan waktu istirahat yang singkat cuma 1 hari. Dan semoga timnas ini bisa meningkatkan performanya, ada progres lah, agar kita penggemar bisa terhibur dan bisa menaruh harapan yang tepat kepada mereka-mereka ini ya. Jadi kita nggak perlu ngejudge terlalu kasar kepada mereka, karena mereka masih dalam ruang untuk bisa improve ke depannya. Dan gue mau bahas juga satu match Piala Presiden di mana Arema yang lolos ke semifinal setelah menang adu penalti lagi-lagi ya atas Barito. Arema di overall match, terutama di babak pertama, terlihat memang agresif, mengambil inisiatif serangan, dan Barito tidak bermain bertahan, melakukan tekanan high pressing juga, tapi agak lebih menunggu dan mengandalkan counter attack. Sementara Arema belum bisa menciptakan banyak peluang, dan masuk di babak kedua juga Arema juga kurang lebih seperti itu. Mereka sudah mempunyai striker asingnya, Kamara sekarang, dan tentunya masih perlu waktu untuk adaptasi untuk karena baru saja datang ya. Selamat untuk Arema tentunya masuk semifinal. Semoga bisa lebih siap lagi untuk bertanding, karena lawan-lawannya akan jauh lebih berat lagi. Dan tentunya jangan sampai terlena juga, karena Liga 1 adalah event sesungguhnya. Itu aja menurut gua. Thanks for watching.